Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru PK Channel. Di video kali ini saya akan sedikit mungkin bisa dikatakan sharing atau curhat kepada teman-teman semua terkait dengan fenomena yang terjadi di negeri kita ini ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini dan mendekati dengan mudik lebaran gitu ya. Kemarin beberapa hari yang lalu sempat viral ya, mudik dengan pulang kampung di channelnya Mata Najwa. Oke, jadi beda antara mudik dan pulang kampung gitu ya. Tapi saya tidak ingin membahas itu. Saya ingin membuat konten ini karena saya tergerak ya, membaca berita yang menurut saya mengagetkan ya. Bisa dibilang mengagetkan, bisa dibilang tidak ya, karena kita tahu karakter orang-orang kita memang ya apa adanya gitu ya. Kemudian mungkin mereka menyengaja pulang kampung ya, dalam tanda kutip ya, karena mungkin mereka sudah tidak betah ya di perantauan, yang mungkin mereka harus pulang kampung karena mereka pekerja harian, tidak punya penghasilan lagi, tidak ada kerjaan, sehingga mereka dalam tanda kutip terpaksa. Tapi saya nggak tahu keadaan aslinya seperti apa. Namun di sini kita bisa melihat dari fakta dan berita seperti ini di Pikiran Rakyat ya, pikiranrakyat.com. Ini ada berita yang cukup mengerikan ya, tapi bukan ini ya. Ini mungkin mengerikan juga. Tapi di sini, mudik dari Jakarta ke Cilacap, seluruh penumpang sebuah travel positif COVID-19. Luar biasa. Oke, 8 pemudik warga Kecamatan Cimanggu, Cilacap ya, rapid test dan reaktif. Kemudian para OTG diketahui adalah salah satu keluarga atau kakak dari penumpang travel meninggal dengan gejala COVID-19. Oke, hasil rapid test adik korban meninggal yang baru pulang dari Jakarta ternyata positif, kakak adik meninggal positif. Oke, di sini dia mengaku saat pulang dengan travel bersama 7 orang temannya, 7 orang ya. Jadi seperti itu, dan ada penambahan 8 PDP dalam waktu bersamaan. Ya, semuanya OTG, orang tanpa gejala, berarti sifatnya karier atau pembawa. Nah, karena memang corona atau COVID-19 ini memang tidak terlihat, bahkan yang positif pun kadang tidak menunjukkan gejala. Makanya mudik ini yang sudah menjadi kultur dalam negeri kita ini ya. Ketika mendekati lebaran, ada libur, ada THR, ada macam-macam, di situ ada rezeki berlebih, pulang kampung menjadi sebuah kepuasan tersendiri. Bertemu keluarga, berbagi dengan keluarga dan tetangga, ketemu ya mungkin udah merantau lama. Jadi memang ya dilematis gitu ya. Kalau mungkin ASN yang punya gaji tetap bisa menahan-nahan diri, karena kita tahu misalkan setiap lebaran ada pihak-pihak yang memang tidak bisa mudik. Misalkan teman-teman saya yang kerja di bagian bandara misalkan, ketika lebaran adalah lagi tinggi-tingginya ya pelayanan, sehingga tidak bisa mudik. Dia pun mudik bergilir setelah lebaran atau setelah puncak arus mudik itu sendiri. Jadi memang ada beberapa pihak yang tidak mudik di setiap lebarannya. Oke, kita melihat berita-berita sebenarnya cukup memprihatinkan ini. 600.000 perantau asal Jateng sudah mudik. Sebenarnya ini kata-katanya mungkin harus dirubah ya, bukan mudik ya, pulang kampung gitu ya. Kemudian di sini pemudik masuk Klaten lebih dari berapa, nanti kita lihat. Ganjar sudah 600.000 orang pemudik masuk Jateng. Jokowi larang mudik sudah 19.151 pemudik. Masih juga berdatangan, dilarang masuk 655 kendaraan pemudik putar balik. Kemudian sudah 52.000 pemudik dini ya, pulang kampung mas ya. Di sini 463 kendaraan pemudik dipaksa putar balik. 600.000 warga Jateng sudah mudik duluan, bukan mudiknya, pulang kampung gitu ya. Mudik kan nanti kalau mendekati lebaran. Kemudian di sini ada Wali Kota Solo nilai larangan mudik Jokowi sudah telat. Nah, lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya Pak Wali Kota. Kemudian ada di sini 5 pemudik asal Bandung dijemput di lokasi apa ini Oke, kemudian nekat mudik Solo jangan harap langsung bertemu, mungkin bertemu keluarga ini ya.
persiapan karantina bagi perantau yang nekat mudik di Solo ya, mungkin disiapkan hotel bintang 5 yang kosong atau apa, terserah nanti Pak Wali Kota Solo. Nih, Jokowi larang warga mudik, Wali Kota Solo sudah terlambat ya, nyatanya di Jateng sudah 600.000 ya, sudah pulang kampung duluan. Kemudian ini ada berita lagi, pemudik yang sudah masuk Klaten lebih dari 21.000 orang. Wow, banyak. Ini masih sama. Ini adalah berita-berita yang ya berapa hari terakhir memang, atau ini 9 jam yang lalu malah ini ya. Jadi memang lagi in banget. Nah, sebenarnya kita menyikapi ini harusnya seperti apa itu kan. Oke, saya akan bahas dari sisi regulasi pemerintah itu kan. Kalau saya sebagai ASN di Kemenak, saya mengacu pada surat edaran nomor 6 tahun 2020 tentang paduan ibadah Ramadan. Di sini ya, Ramadan juga ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya, bahwa ini agak aneh, ada janggal ya. Poin 9 kemudian nggak ada 10, 11 langsung 12 ya. Nggak tahu, mungkin lagi kurang fokus apa gimana karena dilarang mudik ya. Kemudian di sini intinya adalah umat Islam puasa Ramadan itu wajib ya, corona pun tetap wajib. Sahur dan puasa dilakukan individu atau keluarga inti, tarawih juga keluarga inti, tilawah Al-Quran inti, dan intinya di rumah tidak di masjid. Oke. Kemudian saya sebagai ASN juga melihat aturan dari PKN surat edaran. Sini ada nomor 11 SE 4 2020. Pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi aparatur sipil negara yang melakukan kegiatan pergi keluar daerah dan atau kegiatan mudik pada masa darurat kesehatan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Oke. Itu dari segi regulasi, sebenarnya pemerintah ya sebagai pihak yang memang harus kita dengarkan, patuhi ya, harusnya mungkin memang kita harus patuh pada pemerintah ya. Oke. Itu dari segi regulasi. Kemudian dari segi fikih ya, kita kan hidup bernegara di sebuah negara yang harus patuh untuk mematuhi regulasi yang dibuat pemerintah, dan kita juga sebagai manusia yang beragama ya punya panutan, punya ulama ya. Ada umaro tadi dari segi regulasi, dan ada ulama dari segi fikih ya. Oke, ini ada fikih pandemi beribadah di masa wabah ya, penulisnya ada Farid Afsaino, Saifuddin Zuhri, Hamka Hasan, dan seterusnya dari Nuo Publishing 2020 ya. Penulisnya ini, kemudian kata pengantar dari Prof. Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, salah satu idola saya yang merupakan imam besar Masjid Istiqlal dan founder Nuo ya. Di sini di kata pengantar, bersyukur ya. Di sini buku ini memberi pencerahan bagi masyarakat muslim yang gamang dalam melakukan ibadah di masa wabah. Ini keren sekali ya. Jadi langsung menjawab problem yang sedang mencuat saat ini. Kemudian di sini ada bab 1, fleksibilitas hukum Islam ya, beribadah di masa pandemi, sholat Jumat ya, ini yang lumayan hangat diperbincangkan oleh halayak. Kemudian sholat di masjid seperti apa ini, ada menggunakan hand sanitizer, masker dalam masjid di sholat itu. Kemudian di Ramadan seperti apa, Idul Fitri seperti apa, ini cukup lengkap. Dan ini yang cukup viral ya, penolakan jenazah di beberapa tempat di Jawa Tengah. Itu bagaimana memandikan, mengkafani, mensolatkan secara fikih itu seperti itu. Kemudian pola interaksi ya. Di sini ada mentaati pemerintah dan ulama itu kan, umaro dan ulama, kan kita harus patuh ya pada umaro dan ulama. Oke, kemudian di sini tetap produktif, dermawanan, ini cukup menarik PDF-nya ya, bahasa seperti ini. Kemudian juga ternyata di sini ada bahasan yang cukup menarik tentang mudik ya, fikih mudik, ini halaman 72. Kita search mudik. Nah, di sini tulis ketika mudik tidak dianjurkan. Oke. Mungkin ini bisa merubah cara pandang kita ya. Kita coba bahas bersama-sama. Ketika menjelang Ramadan biasanya tidak hanya disibukkan oleh Ramadan itu sendiri, tapi juga oleh Idul Fitri.
identik dengan Idul Fitri itu urusan mudik, ya. Tidak mengherankan jika jauh sebelum Ramadan tiba tiket mudik sudah menjadi urusan penting. Oke, tiket kereta sudah habis lama sekali, mungkin pesawat juga ya, dan saya tidak kebagian tiket kereta. Oke, namun Lebaran tahun ini sepertinya harus ada yang berbeda. Mudik tidak lagi menjadi prioritas karena adanya wabah yang menjadi pandemi, yaitu COVID-19. Kita semua tahu bahwa bahayanya virus ini, dan yang paling penting dari bahayanya ini adalah gampangnya virus ini menular dari satu manusia ke manusia yang lain. Memang penyebaran virus ini sangat diuntungkan oleh kemudahan transportasi dan ketinggian lalu lintas manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kita tahu kemudahan transportasi melambungkan tingkat perjalanan manusia dan menjadikan turisme sebagai primadona ekonomi dunia. Namun semua itu justru menjadi kendaraan paling mudah bagi virus untuk menyebar ke seluruh dunia. Mudik adalah salah satu fenomena yang dimudahkan fasilitasnya oleh transportasi. Kendaraan diperbarui menjelang hari raya biasanya ya, banyak proyek-proyek. Namun kali ini saya jarang mendengar proyek itu, mungkin karena pandemi corona ini. Dan biasanya berita-berita menjelang Ramadan itu adalah perbaikan jalan, ya. Kemudian iklan-iklan sirup, tapi sekarang agak sepi kayaknya ya. Ini jalan raya diperlebar, diperbaiki seperti ini. Kemudian nih, resiko penyebaran virus melalui mudik itu sangat rentan karena dua hal. Kayak mudik itu menimbulkan kerumunan. Yang kedua, mudik sudah pasti bertemu dengan keluarga, mementingkan pertemuan ya dengan keluarga. Nah, inilah yang cukup bahaya. Kemudian barangkali saatnya kita kembali pada inti mudik. Mudik adalah bukti cinta dan silaturahmi dengan keluarga. Dengan wabah COVID-19, bukti cinta ya, lewat pertemuan fisik dengan keluarga besar justru dapat menimbulkan bahaya keselamatan kesehatan mereka. Oke, seperti yang di berita pikiranrakyat.com ini ya, yang satu travel kena semua ya, itu cukup memprihatinkan atau sangat memprihatinkan. Oke, meski tidak mudik tahun ini, kita masih mempunyai minimal dua keuntungan. Jadi kerugiannya tadi menulari keluarga kita, kesayangan kita, padahal kita ingin bertemu, bersenang-senang. Tapi kalau virus itu ada di antara keluarga kita, justru menjadi sebuah bencana yang memang harus kita hindari dari sekarang dan sedini mungkin, sehingga tidak telat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Wali Kota Solo tadi. Kemudian pertama, teknologi komunikasi yang semakin baik ya, sehingga bisa video call ya, untuk melepas kangen dengan aplikasi-aplikasi yang banyak di handphone. Kedua, dengan tidak mudik kita bisa berharap Lebaran tahun depan kita bisa kembali mudik, jadi masih ada harapan mudik. Mungkin tidak mudik satu kali itu ya nggak apa-apa, sekali-kali nggak mudik itu anggap saja kita nggak punya uang itu kan. Nanti uang yang buat transport ditransfer ke keluarga di rumah ya, mungkin bisa jadi seperti itu ya, lebih dewasa, lebih baik itu kan, untuk kebaikan bersama, semuanya sehat, semuanya senang, seperti itu. Jadi semoga upaya kita untuk tidak mudik Lebaran kali ini berbuah mudik yang lebih indah di Lebaran tahun depan. Allahumma amin. Jadi kita sudah membahas dari fakta berita-berita di media massa tadi, dari regulasi dari sisi umarok ya, dari sisi pemerintah yang memang kita sebagai rakyat memang harus taat pada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian sebagai insan yang beragama, kita sudah melihat fikih-fikih yang ditulis oleh ulama-ulama kita ya, di kata pengantar oleh Prof. Nazaruddin Umar, salah satu idola saya. Jadi kesimpulannya saya kembalikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, apakah akan mudik atau tidak. Mungkin saya tidak akan mudik, dan mungkin juga saya tidak akan pulang kampung. Bapak Ibu boleh bertindak sesuai dengan kapasitas dan juga sesuai dengan keadaan Bapak Ibu, disesuaikan sesuai proporsinya sehingga menjadi pilihan yang terbaik. Namun juga kita harus siap dengan segala resiko yang akan kita hadapi ke depannya. Berani bertindak, berani bertanggung jawab. Mungkin sekian dari saya, semoga yang menonton ini mendapatkan manfaat dari video ini.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.